Halo Sobat Sehat Fatmawati, kita berjumpa kembali dalam podcast Rumah Sakit Fatmawati Talk the Talk. Pagi ini kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol bersama Dokter Gigi Mirnawati, spesialis ortodonti. Apa itu ortodonti? Yuk kita simak obrolan kita. Halo Sobat Sehat Fatmawati, kita berjumpa kembali pada hari ini dengan podcast Talk the Talk Rumah Sakit Fatmawati. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang kompeten dalam bidangnya, yaitu Dr. Mirnawati, spesialis ortodonti. Apa kabar Dr. Mirna? Kabar baik Pak Ibnu. Sudah sarapan ya dok ya? Alhamdulillah. Dokter, dalam bidang ortodonti itu, yang dimaksud ortodonti itu sendiri apa dokter? Bisa dijelaskan? Emang banyak orang awam kurang mengerti itu ortodonti apa ya. Ortodonti itu salah satu bagian dari ilmu kedokteran gigi. Jadi ortodonti itu, orto itu rata, donti itu gigi. Jadi ilmu meratakan susunan gigi geligi. Itu garis besarnya. Jadi tadi kan dokter katakan ya, ilmu yang sebenarnya dasarnya untuk meratakan gigi yang tidak rata. Ya. Nah, dampak dari memiliki gigi yang tidak rata itu apa dan mengapa gigi itu perlu dirapikan, Dokter Mirna? Sesuai dengan ilmunya, ilmu perawatan ortodonti itu kan ilmu yang bertujuan meluruskan, memperbaiki rahang yang tidak sejajar dan mengembalikan penampilan seorang pasien. Jadi dampaknya kalau giginya itu nggak rapi, pasien itu kurang percaya diri. Satu, misalnya dia tonggos, mau senyum malu. Yang kedua, itu fungsi pengunyahannya terganggu. Kalau susunan gigi tidak rata atau rahangnya miring, itu mau ngunyah tuh susah. Kadang-kadang ngunyahnya jadi satu sisi dan itu juga mengganggu sendi. Jadi garis besarnya ke situ. Dan yang ketiga itu mengganggu proses kita bicara. Karena ada huruf-huruf tertentu yang misalnya M atau S, kalau susunan giginya nggak rapi, keluar vokalnya tuh nggak tajam, misalnya S gitu, iya, dok, ya. Bilang payah gitu. Jadi tujuannya yang pertama estetika, kedua membantu fungsi pengunyahan, dan ketiga itu ya membantu proses bicara. Jadi sebenarnya kalau yang sudah diambil tadi dari dokter itu pengaruh juga ya dok ya terhadap kenikmatan makan kita gitu ya dok ya. Misalnya kita beli sate kambing nih kan, wah ngunyahnya susah nih karena giginya nggak rata. Mungkin ke situ juga ada ya dok ya. Betul. Jadi kalau susunan gigi kita tuh nggak rata, kadang-kadang pasien tuh ngunyahnya sebelah sisi. Kenapa sebelah sisi? Karena sebelah kanan itu susunannya nggak enak, nggak rapi, dan itu juga mempengaruhi si pasien sehingga nanti bisa terjadi asimetri rahang. Itu. Jadi terus kalau susunan gigi kita nggak rapi, self cleansingnya juga susah. Kalau susunannya nggak rapi tuh, maaf, sisa-sisa makanan tuh kan nyelip-nyelip, nyusahin, susah. Terus itu nanti efek jangka panjangnya karies, terjadi lubang gigi. Karena buat pasien sendiri susah untuk bersihin karang gigi, membersihkan sisa-sisa makanan yang tinggal gitu. Dan kalau susunan gigi nggak rata, nggak rapi, itu juga mempengaruhi sendi rahang. Kalau nggak rata, nggak rapi, pasien itu kadang-kadang ngunyah sebelah sisi, rahang yang sebelah dipakai, yang sebelah enggak, yang nggak dipakai itu jadi atrofi. Nah, bisa jadi nanti asimetris wajah. Jadi dampaknya banyak. Jadi sebenarnya kalau kita makan ngunyahnya itu selalu misalnya di rahang sebelah kanan terus, itu juga ada dampaknya dok ya? Ada, buat bisa kesehatan. asimetri rahang. Dan TMJ kita juga jadi terganggu. TMJ itu di sini adalah otot-otot yang membantu proses buka tutupnya rahang. Jadi kalau susunannya nggak rapi, dia ngunyah sebelah kanan, berarti yang capek kan kanan, yang kirinya mengecil. Nah itu nanti suatu hari dia buka mulut clicking, bangun tidur kok rahangnya sakit ya, karena tidak berfungsi secara sempurna. Nah itu sobat sehat. Jadi kita itu makan nggak boleh selalu ada di satu rahang. Betul. Kita harus bergantian.
kanan dan kiri atau serentak ya dok ya, serentak ya, kanan dan kiri supaya Serentak, ya. menjaga simetris apa tadi dok? Menjaga asimetris rahang dan juga kalau ngunyahnya serentak itu kan penghancurannya untuk ditelan juga bagus ke pencernaan gitu. Terus dokter, ini cakupan perawatan ortodonti itu apa aja dok? Cakupan perawatan ortodonti itu ada perawatan ortodonti secara lepasan, yang suka disebut alat removable. Nah, yang kemudian ada lagi namanya fix. Fix itu yang kita suka orang awam bilangnya pakai behel. Nah, jadi itu cakupan dari perawatan ortodonti. Dan juga bisa ada kombinasi. Dari keduanya ya dok. Dan itu juga ada indikasinya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh anak kecil masih umur TK lihat teman-teman kakaknya pakai behel gitu, mau pakai begitu nggak bisa. Nah jadi, itu dok. Kadang-kadang juga kayaknya itu ikut tren itu dok ya. Iya. Itu bahaya juga ya dok. Bahaya. Kalau kita ortodontis selalu kalau pasien datang mau pakai behel kita lihat mau apa masalahnya gitu. Kalau memang ada masalah estetika kita pasti rawat. Tapi kalau cuma bilang mau pakai warna-warni biar seperti teman, nggak indikasi, kita nggak lakukan. Itu bahaya malah ya. Itulah sobat sehat. Jadi jangan ikut-ikut tren yang sebenarnya semua itu ada fungsinya. Yang paling berbahaya kalau nggak ada indikasi mengganggu fungsi rahang. Fungsi rahang ini sangat-sangat penting. Kalau sudah terjadi gangguan buka mulut rahang kita ini, sendi kita misalnya kepleset atau apa, itu paling repot. Fatal ya dok ya akibatnya. Fatal bukan fatal juga, sakit ya. Jadi sedangkan orang mau ke dokter gigi juga males kan, terus ditambah ada sakit gitu pasti suka nahan-nahan, padahal itu bahaya. Nah itu bener dok, kadang-kadang kalau lagi sakit aja kita ingat ke dokter gigi, kalau lagi sehat lupa lagi tuh dok. Kalau lagi nggak terasa sakit ya mungkin penyuluhan juga kurang ya, kesadaran masyarakat untuk merawat gigi juga mungkin kurang, apalagi perawatan orto kan termasuk mahal, estetika ya. Jadi orang suka ke dokter gigi kalau udah bengkak, udah giginya berlobang. Kalau untuk estetika mereka nanti lah ya. Nah terus ya sobat sehat yang ingin ke Fatmawati nih dok nih, ke rumah sakit Fatmawati, apa fasilitas yang dimiliki? Kan dokternya juga canggih-canggih nih, sudah bisa memasang kawat gigi atau bracket tadi dok ya. Apa dok fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit Fatmawati? Di rumah sakit Fatmawati ini kita mempunyai 2 orang dokter spesialis orto, salah satu saya sendiri dan dokter Silvi, kita sama-sama spesialis ortodonti. Dan di sini juga ada alat penunjangnya berupa ronsen foto panoramik dan cephalometri. Yang itu sangat baku untuk melakukan perawatan ortodonti. Jadi kalau misalnya ada orang mau pasang behel tanpa bantuan ronsen foto itu nggak disarankan, karena dia tidak tahu kondisi mulutnya gimana, rahangnya bagaimana. Kalau tanpa bantuan ronsen foto kita kan nggak bisa ini rahang mau diapain, mau dimajuin, mundurin. Nah itu mesti pakai bantuan ronsen foto. Ya, terus tadi sudah disebutkan dok ya sebagian persiapan untuk dilakukan ortodonti. Yang lengkapnya tuh gimana dok persiapan pasien? Jadi kalau pasien itu pengen dilakukan perawatan ortodonti, kita lihat umurnya berapa. Kalau misalnya kasusnya kasus ringan, masih anak-anak, itu biasanya kita arahin ke perawatan alat lepasan, alat removable. Tapi kalau sudah mulai complicated, misalnya sudah gigi bercampur 12 tahun ke atas dan akarnya sudah nutup, kita arahin ke perawatan fix orto. Nah sebelum dilakukan perawatan itu kan kita lihat kasusnya apa nih, arahnya mau kemana, mau pakai alat lepasan atau mau pakai alat fix. Tapi pada prinsip dasarnya pasien itu dicetak dulu giginya rahang atas. Terus kita bikin ronsen foto panoramik dan cephalometri. Nah dari situ kita baru menganalisa ini gigi mau diapain. Untuk perencanaan kedepannya gitu. Iya, terus kita bilang sama pasiennya, sama orang tuanya, Bu ini pasiennya mau diginikan, ada planningnya ya. Kalau mereka setuju, baru kita bikin persiapan untuk dicetak. Terus kita lihat kondisi mulutnya, kalau misalnya ada karang gigi, ada gigi berlobang, atau gigi terakhirnya yang miring,
kita cabut. Kalau persiapan itu udah selesai dan sebelumnya orang tuanya sudah setuju dengan rencana perawatan kita, baru kita pasangin alatnya. Dan prosesnya juga pasang alat itu nggak langsung datang pasang alat. Pas datang kita pasangin dulu separator. Udah itu kita pasang cincin, band namanya. Habis itu kemudian kita baru pasangin bracket yang kecil-kecil itu baru kita pasang itu. Terus dokter, mungkin banyak yang bertanya juga nih sobat sehat ini. Sebenarnya sebaiknya umur berapakah bisa dilakukan pemasangan orto ini, dokter? Kalau alat orto itu, kalau untuk yang lemasan dari mulai anak-anak SD gitu sampai masa gigi bercampur itu udah harus dipasangkan. Misalnya untuk anak-anak kecil yang giginya cepat dicabut tapi benihnya masih jauh, itu biasanya dipasangin alat orto yang removable. Kira-kira berapa tahun tuh, dok? Itu bisa kisaran umurnya dari 4 12 tahun? Enggak, 4-5. Cuman masalahnya anak-anak kecil itu enggak kooperatif ya. Jadi kalau kita pasangin alat-alat lepasan mereka nggak kooperatif, itu juga jadi masalah. Jadi masalah dok ya, untuk perawatannya susah ya. Nggak mau pakai alatnya, nanti udah dipakai alatnya malam-malam mau tidur ditaruh di bawah tempat tidur, jadi kan nggak efektif. Nah kalau mau lebih efektif setelah dia masuk ke masa pergantian gigi dan akar-akarnya sudah rapat, udah apexnya itu sudah tutup sempurna, itu paling bagus dilakukan perawatan ortodontik. Terus dokter, apakah semua dokter gigi bisa melakukan perawatan ortodonti? Kalau untuk alat removable bisa, karena itu bisa ada kurikulumnya ya di fakultas. Secara keilmuan ada boleh melakukan. Ya, itu basicnya ya. Tapi kalau untuk perawatan fix orto itu harus lebih spesialisasi lagi gitu, karena dia lebih complicated, dia mempelajari biomekaniknya, terus mempelajari pokoknya lebih kompleks lah, nggak segampang orang pasang gitu, nggak bisa. Nah itu sobat sehat ya, jadi jangan terlalu gampang untuk memasang orto ini, karena sebenarnya ada ilmunya dan juga hasilnya ini kan harus maksimal. Jangan sampai dipasang bertahun-tahun tapi kok gigi saya masih seperti yang dulu gitu. Tapi itu juga kembali ke pasiennya ya, kalau misalnya udah dipasang, itu biasanya perawatan orto yang fix itu kan lama ya, 2-3 tahun paling cepat, tergantung ke kesulitan dan gampangnya kasus itu. Kalau pasiennya jarang kontrol itu juga nggak efektif. Paling nggak kontrol itu kan 3 minggu sampai sebulan, itu dikontrol terus, dimonitor terus. Tapi kalau nggak kontrol, alat itu malah bikin berantakan. Jadi bukan bikin menolong untuk memperbaikin malah apa yang diinginkan, malah kemana-mana. Karena kan kalau pakai alat ortofix itu kan ada pirantinya kawat, ada lagi cincin, ada pengikat. Itu kan kalau pengikatnya berupa karet, dan kawat itu kan memegang dari ujung geraham ke geraham kiri ke geraham kanan. Kalau nggak difiksir dan datangnya sekali-sekali, kawat itu kan elastisitasnya kan cuma bertahan 3 minggu sampai sebulan. 3 minggu. Nah kalau kendor gigi yang mulanya mau kita arahin ke sini karena los ya ke kanan ke kiri, ya itu kan merepotkan si dokter. Yang kedua juga merepotkan pasien sehingga masa perawatannya menjadi lama gitu. Itu juga bikin pasien suka bosen. Ya, jadi tidak efektif juga dok ya. Ya, jadi kita selalu bilang ini mau pakai alat orto ini keinginan sendiri apa keinginan orang tua. Kalau keinginan sendiri biasanya lebih bertanggung jawab ya. Tapi kalau orang tuanya nyuruh-nyuruh, anaknya nggak kooperatif. Nggak kooperatif. Ya, buang-buang uang juga kan dan buang waktu. Nah ini dok, kalau kita makan misalkan dok ya, kemudian ada terselip nih di sela-sela gigi, itu kan rasanya tidak nyaman banget. Yeah. Nah apalagi ini dipasang satu alat di dalam mulut kita. Nah gimana dok rasanya setelah dipasang alat itu? Apa sih yang dirasakan pasien maksudnya dokter?
Setelah pasang alat orto itu sebelumnya kita juga bilang nanti udah pasang alat orto ini nggak enak loh. Ya. Pertama sariawan, biasanya ada sariawan. Yang kedua self cleansingnya susah. Tapi apapun juga karena dia sudah ingin dipasang dia harus komitmen. Pertama ya harus sering membersihkan giginya, itu ada sikat giginya khusus. Nah kalau misalnya giginya itu gusinya sariawan biasanya juga ada lilin untuk melindungi permukaan giginya. Jadi sebelum pasang orto ini kita selalu kasih info dan ada inform consent, dan dia orang tuanya juga harus support, nggak boleh makan yang keras-keras, permen karet, dodol, kacang-kacang nggak boleh. Nggak boleh dok. Kenapa nggak boleh? Kalau sering-sering makan itu tiba-tiba lepas mengganggu proses perawatan. Pertama nggak ada kemajuan, kita cuma datang pasien tuh cuma mau nempelin. Setelah ditempel kita kan nggak bisa push seperti yang kita mauin. Seperti yang diharapkan. Ya, diharapkan. Iya. Yang kedua juga kan buang uang karena setiap nempel itu kan mahal dok ya biayanya. Lumayan. Perawatan ortodontik termasuk. Dan ini saat ini belum di cover BPJS. Oh iya, ini karena perawatan estetika nggak di backup sama BPJS. Ya, tapi kan untuk estetika, Ya. untuk penampilan. Tadi Ya. apa dokter setelah selesai dilakukan perawatan ortodonsi ini apa dok manfaatnya gitu dokter? Setelah dilakukan perawatan ortodonti kita kan selalu tanya pasien itu kemarin mau apa gitu, pengennya mau ngerapin gigi, ya kita harapin goalnya Giginya jadi rapi gitu. tercapai. Nah, terus misalnya dia susah bicara atau sendinya sakit, ya harapan kita setelah dilakukan perawatan itu goalnya tercapai. Cuman asal tahu ya itu perawatan orto lama, bisa 2-3 tahun, dan pasien itu setiap bulan harus kontrol. Nah, teratur dok. teratur. Biasanya ini pengalaman kita yang ortodontis 6 bulan pertama rajin, nanti udah 2 bulan, 3 bulan, terus setahun nggak datang-datang, terus tiba-tiba dia datang lagi udah punya anak 1. Nah itu juga kan menyusahkan dia juga, dan buat dokter juga planningnya jadi berantakan. Iya, karena tidak disiplin kontrolnya dok ya. Nah, terus setelah selesai tadi dilakukan perawatan orto, hasil sudah baik, alat juga sudah dilepas. Nah ini perlu berapa lama dok untuk kontrol kembali? Jadi kalau perawatannya sudah berhasil seperti yang kita inginkan, pasien itu boleh dilepas, tapi harus pasang retainer. Retainer dok Retainer itu alat yang dipakai untuk mempertahankan hasil perawatan yang ya? terakhir. Oh, jadi ada alat lagi? Ada. Jadi alat itu dipakai misalnya sekitar 2 tahunan. 2 macam alat, yang satu removable bisa dibuka-buka pasang pasien, yang satu lagi fix nggak bisa dibuka oleh pasien. Jadi selama 2 tahun minimal itu alat dipakai terus supaya pergerakan tulang yang sudah kita atur ke sana kemari itu bisa stabil gitu, karena tulang itu kan bergerak ya, ada pembuluh darah, ada saraf, dan dia kan digeser ke kiri, digeser ke kanan, dia kan pasti akan kembali ke posisi semula. Nah kalau nggak ditahan sama alat retainer, balik lagi gitu kan sayang. Udah perawatan misalnya lama 6 tahun gitu, tiba-tiba komplain, dok kok gigi saya berubah. Ya kan udah disuruh pasang retainer ya, cuman kadang-kadang pasien suka nggak mau, tapi kita selalu sarankan wajib pakai retainer yang terbaik untuk pasien ya. Sobat Sehat, tidak terasa ya waktunya sudah cukup, tapi dengan yang singkat ini kita sudah mendapatkan satu hal yang bermanfaat buat kita. Ternyata ortodonti itu bukan hanya untuk estetik, tapi juga untuk fungsi pengunyahan, juga untuk penegasan mengeluarkan konsonan vokal pada saat kita berbicara. Dokter Mirna, ada satu pesan nih buat Sobat Sehat, mungkin sebelum kita tutup sesi ini, Dokter Mirna, silakan. Pesan saya sebagai ortodontis dari Rumah Sakit Fatmawati, jangan menyepelekan masalah gigi.
memang gigi itu bukan sesuatu yang bikin fatal ya, tapi untuk fungsi pengunyahan, estetika itu sangat-sangat penting. Dan kalau ingin melakukan perawatan ortodonti, kita di Rumah Sakit Fatmawati ini cukup tersedia dokter dan fasilitasnya. Dan kita bukan merendahkan ilmu lain ya. Disarankan untuk perawatan ortodonti itu harus ke dokter gigi spesialis ortodonti. Spesialis ortodonti yang memang ahlinya. Iya, walaupun maaf di luar banyak lah ya. Tapi kadang-kadang mereka meleset, ujungnya kembali ke kita, kan 2 kali biaya. Kalau misalnya melesetnya hanya sekedar giginya nggak rapi, tapi kalau melesetnya sampai rahang itu sangat-sangat fatal ya, sakit, nggak bisa buka mulut, yang pasti biaya jadi 2 kali lipat. Biaya 2 kali lipat. Ya. Nah, oke Sobat Sehat, terima kasih Dokter Mirna sudah berbagi pengetahuan untuk kita. Jadi untuk Sobat Sehat, ingat ya, perhatikan bahwa gigi yang tidak rata itu mengganggu dalam hal fungsi pengunyahan juga. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Mirna. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama. Semoga info yang sedikit ini bermanfaat buat masyarakat umumnya. Baik, terima kasih Dokter Mirna.